Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 876, Daun Crimson. Pusat Crimson Territory bukanlah sebuah kota melainkan bintang jatuh. Bintang ini bernama Crimson Leaf. Itu melayang 90.000 meter di atas tanah. Seseorang akan memiliki pemandangan yang indah sambil berdiri di atasnya. Penguasa teritori Crimson tidak berbeda dengan dewa yang memandangi tanah. Cabang utama dari aliansi setengah iblis dibangun di atas bintang ini, meskipun di benua paling tandus dari 8. Ini relatif, tentu saja. Bintang itu masih menjadi pusat wilayah Crimson. Itu terdiri dari klan kuat dan ahli yang telah berbisnis di sini selama bertahun-tahun. Benua tandus ini masih lebih cocok daripada kota musim dalam hal budidaya. Semua orang ingin tetap di bintang ini selamanya untuk berlatih. Suara mendesing. Sebuah formasi bersinar terang. Kelompok Feiyun telah tiba di Crimson Leaf. Mereka langsung merasakan tekanan yang luar biasa. Ini 10 kali lebih kuat dari yang ada di Season City. Organ internal mereka dihancurkan. Mandat surga tingkat pertama akan langsung meledak saat tiba. Lilang dan Ye Xiaomu adalah yang terlemah. Ekspresi mereka menjadi masam karena mereka kesulitan berdiri. Mereka hampir jatuh ke tanah sebelumnya karena ketahuan. Luar biasa, inti dari bintang ini adalah meteoric stone yang sangat besar. Feiyun memiliki kesadaran spiritual yang akut dan merasakan sumber tekanan tersebut. Berhenti berlama-lama, kamu menghalangi jalan. Seorang prajurit lapis baja dengan tombak merah menunggangi kadal besar berteriak pada kelompok Feiyun. Kata-katanya mengandung gelombang sonik, mampu memecahkan gendang telinga orang. Feiyun diblokir di depan Ye Xiaomu. Keduanya terhuyung-huyung puluhan meter ke belakang. Dia akan kehilangan pendengarannya jika bukan karena dia. Zhan Xidao juga memblokir di depan Lilang untuk melindunginya. Penatuamu mengeluarkan lencana dan dengan hormat menyerahkannya kepada pengendara kadal. Yang terakhir melihat lencana sebelum menatap kelompok dengan jijik, huff. Hanya 5,5 iblis. Lencana ini adalah lencana tingkat rendah, Anda dapat tinggal di sini selama 10 hari. Perpanjang waktu atau dibuang nanti. Petik 2. Dia kemudian melemparkan lencana itu ke tanah dan pergi dengan angkuh. Penatuamu berjongkok untuk mengambil lencana sementara dan dengan hati-hati menyimpannya. Dia kemudian membawa kelompok itu menjauh dari portal kuno. Betapa membuat iri, saya berharap saya bisa bergabung dengan Army of Might. Zhan Xidao menatap pengendara itu, sama sekali tidak merasa marah dengan pertemuan itu. Kamu membutuhkan setidaknya 100 poin kontribusi di medan perang sebelum melakukannya, itu tidak mudah. Penatuamu menghela nafas, jelas ingin bergabung sama sekali. Bergabung dengan pasukan ini berarti bisa tinggal di Crimson Leaf selamanya, karena itulah keinginan mereka. Bahkan anak-anak dari klan kuno ingin bergabung dengan pasukan ini. Status mereka akan melonjak di klan mereka sendiri juga. Aliansi itu berada di benua bernama Mendalam yang berada di barat laut. Itu terdiri dari iblis yang lebih tua terkuat termasuk yang peringkat ke-7. Itu disewa dengan harga tinggi setiap tahun. Hanya setengah iblis jenius teratas dari setiap domain yang bisa datang ke sini untuk berlatih selama jangka waktu tertentu. Ketika kelompok Feiyun sampai di sana, mereka menemukan bahwa beberapa ribu orang lainnya telah tiba. Demografi bervariasi, satu-satunya hal yang konstan adalah bakat mereka. Semakin banyak yang masih berdatangan. Penatuamu memberi mereka masing-masing medali dan berkata, pendaftaran hari ini, besok adalah saat kompetisi dimulai. Tunjukkan medalinya kepada mereka dan temukan gua yang tepat, bersiaplah untuk bertarung beberapa hari kemudian. Petik 2. Penatuamu dan Zhan Xidao pergi untuk melakukannya. Mereka ingin memanfaatkan setiap detik saat berada di puncak bintang ini. Seberapa yakin kalian? Feiyun menjadi penasaran tentang bintang itu dan tidak pergi berlatih. Semua keajaiban teratas ada di sini dan hanya 500 yang akan dipilih dari 43.270. Peluangnya terlalu kecil jadi saya tidak terlalu optimis. Ye Xiaomu memiliki rambut merah dan kulit putih. Kami berada di tingkat ke-9 dari mandat surga. Saya mendengar bahwa hanya 50 yang akan dipilih dari dunia ini. Persaingan ini lebih sulit daripada alam nirvana. Bahkan Lilang yang menyukai pertempuran juga tidak percaya diri. Setengah iblis hanya memiliki 500 titik. Para kontestan ini adalah poin kontribusi dan prestise pemenang masa depan untuk jenis mereka. Selain itu,
mereka akan berlatih di medan perang dan akan menjadi pilar aliansi nanti. Jadi, 500 ini harus kuat selain memiliki potensi dan keberuntungan yang cukup besar. Hanya yang terbaik dari yang terbaik yang dipilih. Karena itu, alam mandat surga hanya memiliki 50 tempat. Lilang dan Ye Xiaomu berbakat tetapi persaingan ini sangat ketat. Peluang mereka rendah. Bukan tidak mungkin bagi kalian berdua untuk menang. Fei Yun memasang senyum misterius. Anda punya ide, Saudara Feng. Lilang menjadi bersemangat dan meraih tangan Fei Yun, saudaraku, kamu harus membantuku. Saya ingin pergi ke medan perang dan akhirnya bergabung dengan Army of Might. Petik 2. Ye Xiaomu menatapnya dengan kekaguman dan harapan. Ada banyak obat yang bisa meningkatkan bakat dan potensi. Kata Fei Yun. Ya, tapi kami tidak mampu membelinya. Itu terlalu mahal. Xiaomu menjawab. Kamu tidak bisa tapi aku bisa. Kata Fei Yun. Keduanya menjadi bersemangat. Mereka tahu bahwa Fei Yun memiliki status khusus. Bahkan para tetua dari istana pertempuran ingin menyanjungnya. Asteris. Ada pasar 800 mil di luar cabang utama. Namanya Pasar Glasial, dibangun di atas danau beku. Esensi es yang mendalam adalah hal yang membekukan danau ini. Mereka lebih keras dari batu roh misterius sejati. Ada istana es di atasnya. Jalanan, pepohonan, dan plakat semuanya terbuat dari esensi es. Banyak pembudidaya datang ke sini untuk berdagang karena itu adalah pasar terbesar dalam 1000 mil. Itu relatif terkenal di mendalam. Item di sini cukup langka, hampir tidak mungkin ditemukan di luar. Fei Yun memasuki satu istana dengan fokus pada alkimia dan sumber daya. Seorang resepsionis cantik datang dan bertanya, "Tuan-tuan, apa yang Anda cari?" "Pemilik kami berasal dari Virecruit Ground, kami dapat memberikan apapun yang Anda inginkan." Dia tiba-tiba berhenti dan mengendus sebelum mengerutkan kening, "Kamu setengah iblis." Dia bisa mencium aura iblis pada Lilang dan Ye Xiaomu. "Kamu tidak menjual kepada setengah iblis." "Tidak." Gadis itu tidak lagi antusias. Karena tempat ini sangat dekat dengan aliansi, setengah iblis masih datang untuk berdagang. Namun, mayoritas adalah orang miskin. Bahkan para senior tidak memiliki banyak batu roh. Mereka hanya membeli barang dagangan tingkat rendah dan dipandang rendah oleh orang lain. Kekuatan yang memiliki toko di sini tidak ingin berurusan dengan setengah iblis yang malang. Gadis ini merasakan hal yang sama setelah bekerja di sini sebentar. "Barang dagangan apa untuk meningkatkan bakat yang Anda miliki di sini?" Fei Yun bertanya. "Hahaha, 3,5 iblis ingin membeli bahan alkimia untuk peningkatan bakat. Sungguh lelucon, tidak seperti mereka bisa menerobos munculnya surga setelah menggunakannya." Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun tertawa saat memasuki toko. Dia memiliki 2 pemuda tampan bersamanya. Mereka semua mengenakan pakaian mahal, jelas berasal dari klan kaya. Bahkan ornamen mereka adalah harta roh. Bab 877, 10 jutaan transaksi. "Benar, Tuan Yu, setengah iblis ingin membeli obat untuk pembesaran konstitusi. Itu hal terlucu kedua yang pernah saya dengar bulan ini." Pemuda lain kurus tetapi matanya bersinar putih. Wujudnya terus berfluktuasi. "Ini jelas master top, bukan master muda yang tidak berguna." Kakak ke-9, lalu apa hal terlucu? "Haha, Tian Xiaoyue kehilangan pengantinnya pada hari pernikahannya. Kudengar gadis itu bahkan kehilangan keperawanannya pada pria lain pada malam sebelumnya, bukankah itu lebih lucu?" Petik 2. Jangan membicarakan masalah ini karena Xiao Tianyu bisa merepotkan, itu akan menjadi masalah jika dia mengetahuinya. Petik 2. Tolong, semua orang di 12 wilayah sekarang tahu tentang itu, apakah dia ingin membunuh semua orang untuk merahasiakannya? Haha, Sir Yu tertawa. Ketiganya kemudian memasuki istana es, benar-benar mengabaikan kelompok Fei Yun. "Tuan Yu, Tuan Muda ke-9, Tuan Muda ke-13, selamat datang. Kami telah menyiapkan beberapa tumbuhan berumur 10.000 tahun untuk Anda." Petugas cantik berkata dengan hormat, mencoba memasang ekspresi yang memikat. Jika dia bisa memanjat salah satu dari mereka, statusnya akan melambung setelah itu. Sayangnya, dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Ketiga keajaiban ini memiliki latar belakang yang bergengsi. Bahkan beberapa wanita jenius sejarah ingin memberikan semuanya kepada mereka. Mengapa mereka menatapnya 2 kali?
Semua pekerja mulai melayani ketiga pemuda itu dan mengabaikan kelompok Fei Yun. Karena mereka tidak peduli dengan kita, kita bisa terus mencari. Fei Yun tidak marah karena setengah iblis tidak memiliki status untuk dibicarakan. Diremehkan memang diharapkan. Mereka yang berada di bawah seharusnya tidak mengeluh dan hanya fokus pada peningkatan diri untuk mendapatkan status yang lebih tinggi untuk menghindari hal ini di masa depan. Fei Yun menemukan counter dengan semua obat augmentasi. Ada total 8 jenis. Yang termurah adalah rumput paramita yang berumur 5.000 tahun. Satu root berharga 1.000 batu roh misterius sejati. Yang paling mahal adalah roh tenang. Satu tetes membutuhkan 5 juta batu roh. Ye Xiaomu dan Li Lang ketakutan setelah melihat harganya. Bahkan satu root dari tipe termurah lebih dari yang mereka mampu beli. Fei Yun sendiri menggelengkan kepalanya setelah melihat harga Spirit Halcyon, terlalu mahal. Akhirnya, dia memilih satu dengan harga yang wajar, surga menghubungkan tipe dengan 10.000 tahun dan harga 80.000. Efeknya tidak sebanding dengan roh tenang. Meskipun demikian, itu masih merupakan material peringkat teratas. Para tetua dari klan kuno mungkin tidak mampu membelinya. Beri aku 4 akar tipe yang menghubungkan surga, kata Fei Yun. Li Lang dan Ye Xiaomu menjadi terkejut. Mereka tahu bahwa Fei Yun memiliki banyak batu roh tetapi yang terbaik, dia hanya akan membeli rumput paramita. Sekarang, dia memilih akar 1 dan 4 yang cukup mahal saat itu. Seluruh istana menjadi sunyi dengan banyak tamu yang melihatnya. Bagaimanapun, tidak sembarang orang mampu membayar jumlah ini. Bahkan ketiga keajaiban itu menjadi tertarik. Namun, mereka terlihat jijik setelah menyadari bahwa itu adalah Fei Yun. Lihat lagi harganya. Satu akar adalah 80.000 batu roh, bukan 8. Seorang kultivator mengingatkan dengan niat baik, takut Fei Yun melihat hal yang salah. Tidak, 4 akar tipe yang terhubung ke surga benar. Fei Yun mengeluarkan 5 batu roh, 3 tali emas dan 2 batu batas dunia. Satu benang emas bernilai 100.000 batu jiwa misterius sejati. Satu batas dunia bernilai 10.000. Totalnya 320.000, harga yang pas. Dia menempatkannya di atas meja. Mereka mengeluarkan sinar terang dan spiritual, benar-benar mempesona kerumunan. Petugas yang memandang rendah Fei Yun berlari, matanya benar-benar berubah. Ini adalah pemuda yang lebih kaya dari beberapa tetua. Meskipun dia setengah iblis, dia pasti memiliki latar belakang yang besar. Dia dengan hormat menyerahkan 4 akar tipe kepadanya dan bertanya, "Tuan, apakah Anda butuh yang lain?" Fei Yun secara alami memiliki urusan lain yang harus diurus di tempat ini. Membeli akar ini untuk keduanya hanya karena kenyamanan. Dia perlu menyiapkan kartu as yang cukup untuk bertahan di medan perang. Saya punya proposal besar dan perlu berbicara dengan atasan Anda secara pribadi, kata Fei Yun. Gadis itu mengerti dan mengundang Fei Yun ke ruang dalam. Pendukung toko ini adalah V-Recruit Ground, cukup kuat. Karena itulah Fei Yun memutuskan untuk berbisnis dengan mereka. Bos toko adalah orang besar dari sekte ini dengan kultivasi yang tak terduga. Jika Fei Yun tidak mengeluarkan banyak uang, dia tidak akan memenuhi syarat untuk bertemu dengannya. Anak muda, jika transaksimu kurang dari 10 juta, jangan buang waktuku. Kong Yu duduk dalam pose meditatif, melayang di udara. Tubuhnya halus. Ini hanya avatar, tubuh aslinya tidak ada di sini. Meskipun demikian, itu masih menindas dan menanamkan tekanan seperti dewa. Kesepakatannya besar, tapi saya bertanya-tanya apakah V-Recruit Ground cukup dapat dipercaya untuk tidak mengungkapkan informasi pelanggan. Kata Fei Yun. Berbisnis membutuhkan kepercayaan dan integritas. V-Recruit Ground memiliki lebih dari 1.000 toko di Crimson Leaf, lebih banyak lagi di 12 wilayah. Tidak ada yang memiliki reputasi lebih baik dari kami. Saya tahu alasan keraguan Anda. Anda adalah setengah iblis dengan kultivasi yang lemah, takut kami akan merampok Anda atau mengekspos kesepakatan dan kekayaan Anda, yang mengakibatkan potensi kematian. Petik 2. Jangan khawatir, saya jamin bahkan jika mandat surga tingkat pertama adalah melakukan kesepakatan 100 juta, kita tetap tidak akan dibutakan oleh keserakahan. Sejak 300.000 tahun lalu, kami mulai membagikan lencana VIP agar pelanggan tetap puas dan bebas khawatir. Petik 2. Siapapun yang telah melakukan kesepakatan 10 juta dengan kami akan mendapatkan lencana VIP bintang 2. 100 juta ke atas, lencana bintang 3. Petik 2.
Bergantung pada level bintang, kami akan menawarkan bantuan kami bila diperlukan bagi pelanggan. Di sisi lain, jika kami melakukan sesuatu yang tidak patut, Anda dapat berkomunikasi dengan pemegang lencana lainnya dan merusak reputasi kami. Inilah mengapa tidak ada masalah saat berbisnis dengan kami. Petik 2. Fei Yun hanya setengah mempercayai pria itu meskipun penjelasannya panjang. Alasan mengapa mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas adalah karena nilai transaksinya. Jika Fei Yun mengeluarkan artefak suci, mereka akan langsung membunuhnya karena itu. Meskipun demikian, reputasi mereka jelas tidak palsu. Selama Fei Yun tidak membawa sesuatu yang konyol ke sini, itu akan baik-baik saja. Dia ingin membeli jimat kemunculan surga, pil nirvana, batu roh lubang cacing. Ini adalah persiapan untuk medan perang. Namun, barang-barang ini mahal dan dia tidak memiliki cukup batu roh. Oleh karena itu dia harus menjual beberapa barang. Fei Yun mengeluarkan pil Buddha ulat emas. Di permukaan ada gambar seorang Buddha. Nyanyian pujian bergema di sekitar pil bersama dengan sinar energi Buddha, tampak seperti lampu. Ini adalah pil Buddha peringkat 9 dengan kemurnian luar biasa. Sangat jarang, itu pasti dari alkemis top. Kong Yu menjadi terkejut. Kedekatan Buddhis di sini memiliki efek menghidupkan kembali. Pasti mampu membawa seseorang kembali dari ambang kematian. Mungkinkah ini rumus yang ditemukan di kuil kuno orang suci Buddha? Setengah iblis ini cukup beruntung. Tidak, itu tidak mungkin. Itu pasti seorang guru Buddha yang menginginkan batu roh tetapi tidak ingin membocorkan identitasnya. Kong Yu berpikir bahwa dia mengerti situasinya. Setengah iblis ini hanya menjual atas nama guru Buddha. Sebutkan harganya, kata Fei Yun. Pil peringkat 9 bernilai 5 juta batu roh ke atas. Karena kemurnian energinya, kami bersedia membayar 6 juta. Petik 2. Tidak apa-apa, saya setuju dengan harganya. Saya punya 3 sekarang, apakah Anda ingin membelinya? Petik 2. Haha, kami bisa mengatasinya bahkan jika kamu memiliki 300. Fei Yun sebenarnya bisa menghasilkan 300 pil. Ini membutuhkan banyak esensi tetapi dia bisa pulih setelah 1 atau 2 bulan. Namun, jika dia mengalahkan sebanyak itu akan menimbulkan kecurigaan. Seorang alkemis akan kesulitan menghasilkan sebanyak itu. Keributan itu juga akan menjadi besar, tidak mungkin untuk disembunyikan. Itu bukan sesuatu yang ingin dilihat Fei Yun. Bab 878, Perampokan. Pil Buddhis dijual seharga 180 Golden String Spirit Pil, total 18 juta batu roh. Fei Yun juga mendapatkan lencana bintang 2 setelah pembelian. Ini sepertinya berguna jadi dia melemparkannya ke batu spasialnya. Begitu dia meninggalkan ruang dalam, dia buru-buru menyuruh keduanya pergi. Dia tidak terlalu mempercayai tempat ini dan banyak yang melihatnya membeli akar tipa sebelumnya. Nilai mereka cukup tinggi bagi beberapa penatua untuk mengambil tindakan. Secara keseluruhan, berlama-lama di tempat ini akan menjadi hal yang bodoh. Ada sesuatu yang aneh di sini untuk setengah iblis memiliki begitu banyak batu roh. Dia pasti memiliki harta lain. 3 keajaiban sedang menunggu di luar. Masing-masing memiliki aura yang mengesankan. Orang-orang yang lewat tidak berani menatap mereka secara langsung. Itu tidak lain adalah Yu Shao, guru ke-9 Gu, dan guru ke-13 Gu. Kakak ke-9, biarkan aku menangkap mereka dan melihat siapa mereka. Tuan ke-13 Gu memiliki pedang roh berukir naga yang melayang di pinggangnya dan seekor kera kecil berdiri di bahunya. Dia menatap ke arah Fei Yun. Mengapa? Kami adalah klan medial yang menghina klan kuno lainnya, apalagi 3,5 iblis. Hanya beberapa batu roh, jangan serakah tentang ini. Jika kita tidak melakukannya dengan cukup bersih, itu akan merusak reputasi kita. Tuan ke-9 Gu menegur. Kesalahan saya, kakak ke-9. Seorang anggota klan medial seharusnya memiliki harga diri lebih dari ini. 13 Tuan Gu menanggapi. Haha, kamu memang salah satu talenta terbaik di klanmu, bahkan tidak peduli tentang beberapa ratus ribu batu roh, sungguh mengagumkan. Yu Shao tertawa. Apa kau tidak bangga juga? Kata Tuan ke-9 Gu. Saya akan tergoda untuk 10 juta batu dan mungkin sudah membuat gerakan saya karena berurusan dengan setengah iblis akan semudah mengambil batu dari tanah. Namun, jumlah ini tidak cukup. Seperti yang Anda katakan, itu mungkin merusak reputasi klan, tidak sepadan. Yu Shao menjawab. Tapi yang lain tertarik, mereka mengejar. Keke,
Ayo kita lihat. Jika perlu, kita bahkan dapat membantu mereka meningkatkan prestise kita dalam membantu yang lemah. Kami pasti akan memenangkan budak setengah iblis di klan kami. Para kakek tua mungkin melihat kita secara berbeda juga. Petik 2. Memiliki reputasi yang baik memang diperlukan untuk menjadi penerus klan. Asteris asteris asteris. Gravitasi Crimson Leaf sangat kuat. Fei Yun sendiri tidak bisa terbang sekarang. Ketiganya berada puluhan mil jauhnya dari Istana Es. Fei Yun berhenti, matanya menjadi dingin, kami sedang diikuti. Ye Xiaomu dan Li Lang segera mengeluarkan senjata mereka dan melindungi kiri dan kanan Fei Yun. Mereka siap bertarung. Haha, kesadaran yang lumayan. 4 pria tua berbaju abu-abu muncul begitu saja. Semuanya ada di alam nirvana. Mereka telah melepas jimat siluman mereka. Kami ingin akar tipa itu, jangan pernah memikirkannya, sekte kehidupan. 3 lagi muncul dari luar angkasa, juga lansia. Mereka memiliki makhluk roh harimau hitam yang memancarkan aura dingin di belakang mereka. Ekspresi kelompok pertama menjadi masam. Salah satu dari mereka melangkah maju, sangat tinggi dengan mata seperti lonceng. Dia dengan dingin mengucapkan, Ning dari Stone Domain, Anda berani bersaing dengan kami. Keke, kami sudah ada selama 60.000 tahun, kamu pikir kami takut dengan sekte kamu? Ning Jing mendengus. Kedua belah pihak mengira bahwa kelompok Fei Yun sudah ada di dalam tas dan hanya bersaing satu sama lain. Fei Yun menjadi tidak sabar, tidak ingin mendengar omong kosong ini karena lebih banyak orang bisa datang. Dia berkata, apakah kamu sudah selesai? Memperkenalkan dirimu saat bertingkah seperti bandit. Kamu pikir kamu benar-benar bisa melakukannya? Petik 2. Kedua belah pihak terkejut. Orang tua jangkung dari sekte kuno berkata dengan dingin, cacing, aku bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Dia menjulang setinggi 7 meter, lengannya lebih tebal dari ember besar. Dia termasuk dalam klan barbar dan berada di tingkat kedua dari nirvana. Tangannya sepertinya terbuat dari perunggu. Satu serangan telapak tangan mengeluarkan angin kencang. Fei Yun terlihat seperti bayi dibandingkan dengan dia tapi dia tidak tergoyahkan sama sekali. Dia mengaktifkan semua 12 tulang Phoenix dan membalas dengan serangan telapak tangan. Ledakan. Orang tua itu terhuyung mundur, hampir jatuh. Tangannya mati rasa, tulangnya terasa patah. Tubuh yang lebih besar tidak berarti lebih banyak kekuatan. Fei Yun melangkah maju dan memanggil esensi senjatanya. Itu berubah menjadi pedang 9 meter. Dia mengangkatnya dengan kedua tangan sambil mengambil satu langkah mundur untuk lebih banyak momentum. Dia kemudian melompat ke depan untuk tebasan vertikal. Ledakan. Orang tua itu menggunakan tongkat besi tingkat 4 yang dilapisi formasi dan batu roh. Namun, esensi senjata dengan mudah memotongnya menjadi 2 bagian. Bagaimana? Matanya membelalak tak percaya. Pluf. Kilatan pedang Fei Yun menyapu dan memenggal pria tua itu. Darah mengucur dari lubang leher dan mulai membara di udara. Tubuh lelaki tua itu berubah menjadi abu dalam waktu singkat. Fei Yun mendarat di tanah, berpose dingin dengan pedangnya sambil memelototi kedua sisi. Setengah iblis tingkat pertama benar-benar membunuh manusia tingkat kedua. Ini seharusnya tidak mungkin tetapi itu benar-benar terjadi. Setengah iblis lemah dan celaka. Bagaimana bisa yang satu ini begitu kuat? Kamu sedang mencari kematian. 3 yang tersisa dari sekte kuno memanggil senjata mereka dan menyerang pada saat bersamaan. Mereka berada di tingkat pertama dan kedua, melayani sebagai sesepuh di klan. Mereka memiliki banyak pengalaman pertempuran dan percaya diri dalam mengalahkan setengah iblis muda ini. Kamu memintanya. Fei Yun menginjak tanah dan berubah menjadi tornado dengan pedangnya ditekan ke depan. Bentuk tornado ini kemudian bergerak maju seperti sinar menembus ketiga lelaki tua itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Senjata mereka langsung terputus oleh pedang itu. Guntur biduk. Salah satu dari mereka merilis jimat giok seukuran telapak tangan di Fei Yun. Ini adalah jimat ofensif yang mampu melukai pembudidaya tingkat ketiga. Itu melepaskan petir dari atas. Kamu mati. Sungguh menyia-nyiakan jimatku. Orang tua itu berteriak. Pluf. Sinar putih membelahnya menjadi 2 bagian terbang. Fei Yun ditutupi oleh petir tetapi pancaran keemasan dan 12 tulang Phoenix mulai menyerap kekuatan petir. Tubuhnya retak di beberapa tempat tetapi semangat bertarungnya melonjak ke level berikutnya. Bagaimanapun, konstitusi fisiknya lebih besar dari kultivator tingkat ketiga.
Pedang itu kemudian berubah menjadi dua pedang terbang, menusuk orang tua yang tersisa. Mereka jatuh ke genangan darah mereka sendiri. Dia kemudian menyembuhkan pada tingkat yang terlihat sambil mengeluarkan aura suci. Lingkaran Buddha muncul di belakangnya saat dia dengan dingin berkata, "Anggota Ning, apakah Anda masih menginginkan tipa saya?" Mereka takut dengan sifatnya yang tegas dan suka membunuh. 4 tetua dari Life Sect meninggal dalam waktu singkat. Kehebatan pertempuran ini benar-benar menakutkan. Mereka sekuat kelompok yang mati dan tidak memiliki kesempatan untuk menekan Fei Yun. Berpotensi mengorbankan hidup mereka untuk beberapa akar tipa tidak sepadan. Sedang pergi. Mereka melompat ke atas harimau hitam itu dan segera melarikan diri. Wow, Kakak Feng, kau sangat kuat, bahkan menakuti para tetua Ning itu. Li Lang hanya mengagumi Fei Yun. Dia bertanya-tanya kapan dia bisa menjadi sekuat idolanya. Ye Xiaomu, di sisi lain, mengkhawatirkan luka Fei Yun. Jimat petir itu menghancurkan. Luka saya baik-baik saja. Fei Yun menatap langit dan berkata, ada pembudidaya tersembunyi lainnya yang mungkin menyerang kapanpun. Kita perlu kembali ke cabang utama sekarang. Bab 879, mengumpulkan jimat. 3 keajaiban menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Kakak ke-9, aku ingin melawan setengah iblis itu. Semangat pertempuran Tuan Gu yang ke-13 melonjak. Fei Yun hanyalah nirvana tingkat pertama dan berhasil membunuh 4 pembudidaya di tingkat yang sama dengannya atau lebih tinggi. Tuan ke-13 Gu adalah seorang maniak pertempuran jadi dia ingin mencobanya. Apa gunanya? Hanya setengah iblis tingkat pertama. Guru ke-9 Gu terkekeh, mereka menuju cabang utama dari aliansi setengah iblis. Aku mendengar semua jenius setengah iblis teratas pergi ke sana, sepertinya pria itu adalah salah satunya, dipersiapkan dengan hati-hati oleh aliansi. Petik 2. Kudengar setengah iblis memenuhi syarat untuk memasuki medan perang tahun ini, hanya sedikit jumlahnya. Mereka ingin mendapatkan rasa hormat dengan berkontribusi di sana, sungguh lelucon. Mereka tidak tahu betapa menakutkannya medan perang itu. 500 setengah iblis. Mereka akan beruntung jika 5 orang dapat kembali hidup-hidup, apalagi menyumbangkan apapun. Yu Shao mendengus jijik. Mereka memang memiliki beberapa karakter yang layak, seperti yang sebelumnya. Kedelapan suka gadis setengah iblis, kan? Ke-13, kembali dan katakan padanya bahwa semua setengah iblis wanita teratas akan berkumpul di cabang di Crimson ini, aku yakin dia akan tertarik. Petik 2. Baiklah, aku yakin dia akan menyukai gadis berambut ungu itu sekarang, haha. Tuan ke-13 Gu tertawa. Guru ke-9 Gu dan Yu Shao saling bertukar pandang sebelum tersenyum. Tuan muda ke-8 dan ke-9 dari Gu bersaing memperebutkan tempat penerus. Skema satu sama lain cukup sering terjadi. *****. Crimson Leaf, Profound Continent, kota kuno. Kota ini telah ada selama beberapa juta tahun. Karakter legendaris telah meninggalkan jejaknya di sini. Banyak klan usang telah berakar di tempat ini. Mereka yang mampu memiliki tempat tinggal di kota semuanya adalah orang-orang hebat. Kakak ke-8, aku tidak di sini karena kakak ke-9, aku mengatakan yang sebenarnya. Saya melihat setengah iblis di pasar es beberapa hari yang lalu dengan sosok yang hebat dan kulit yang sempurna dengan sepasang sayap merah. Tidak dapat menemukan gadis manusia seperti dia. Kudengar semua setengah iblis teratas sedang berkumpul di Crimson Leaf sekarang, jangan lewatkan karena siapa yang tahu kapan acara selanjutnya akan diadakan. Tuan ke-8 Gu tinggi dan berotot. Dia merenung dan berkata, apakah ke-9 mencoba menguji kemampuan atau keberanian saya? Ini tidak ada hubungannya dengan saudara ke-9. Tuan ke-13 Gu tertawa. Terlepas dari keterlibatannya, saya akan pergi ke cabang utama mereka besok. Jika dia berpikir beberapa setengah iblis dapat menyebabkan masalah bagi saya, dia benar-benar meremehkan saya. Tuan ke-8 Gu menyentuh cincin gioknya dan berkata sebelum pergi. Saudara ke-8 dan ke-9 terlalu pintar, tidak ada yang tidak mereka ketahui. Tuan ke-13 Gu mengusap kepalanya, merasa bahwa dia bodoh jika dibandingkan. Tiba-tiba, asap ungu turun dari atas dan mengembun menjadi bentuk seorang bangsawan muda yang memegang kipas kertas, terlihat seperti makhluk abadi. Tuan ke-13 Gu melihat bangsawan muda berjubah ungu, ekspresinya masam dan ingin lari. Kenapa dia ada di sini? Sangat sial hari ini. Dia tidak melihat saya, dia tidak melihat saya. Ke-13, mengapa kamu berlari begitu cepat setelah melihatku? Apakah saya menggigit?
Bangsawan muda itu berjalan dengan tenang ke depan sambil melambaikan kipasnya. Sosoknya sangat indah seperti patung yang tak bernoda. Oh, aku tidak melihatmu, nyonya dari wilayah kediaman. Tuan ke-13 Gu berhenti, wajahnya tampak seperti sedang berada di pemakaman. Dia berbalik dan membungkuk ke arah bangsawan muda. Diam. Dia menyentuh dahinya dengan kipas kertasnya. Itu berdenyut cerah dan menyerupai pedang. Ah, aku bermaksud mengatakan yang nobel, apa yang membawamu ke sini menjadi mendalam. Tuan ke-13 Gu terdorong untuk berlutut di tanah. Dia takut pada orang ini. Belum lagi dia, bahkan Eid dan Nin Brothers takut padanya. Ini setengah bulan dari sekarang sampai tanggal medan perang kuno. Beritahu ke-8 dan ke-9 bahwa jika mereka tidak bergabung dengan tim saya kali ini, itu tidak akan berakhir baik bagi mereka. Dia menelusuri kipasnya di wajahnya sebelum berhenti di lehernya. Mereka telah memutuskan untuk bergabung dengan tim Anda, bangsawan muda. Mereka bahkan meyakinkan keajaiban lain dari kota abadi untuk bergabung dengan Anda. Saya yakin mereka tidak punya rencana lain. 13 Tuan Gu hampir menangis. Bagus, kalau begitu mereka pintar. Dia tersenyum dan menarik kipas kertasnya kembali. Apa yang kamu bicarakan dengan Eid sebelumnya? Saya mendengar sesuatu tentang aliansi setengah iblis. Petik 2. Tidak, saya tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya hanya orang mati yang jujur. Guru Gu ke-13 dengan enggan mengatakan yang sebenarnya, saya pergi ke pasar es bersama saudara ke-8 hari ini dan melihat 3,5 iblis. Dia tahu bahwa dia sangat pintar dan tidak berani menyembunyikan apapun. Ke-9 sangat berbahaya sekarang, mencoba bersekongkol melawan saudaranya sendiri. Semua setengah iblis jenius ada di sini, bagaimana dengan generasi pertama itu? Keke, lucunya. Petik 2. Asteris. Kembali ke aliansi, Fei Yun memberi Ye Xiaomu dan Li Lang masing-masing satu akar tipa. Dia menyuruh mereka untuk membawa dua lainnya kepada Penatua Mu dan San Sidao. Dia berada di tingkat sejarah puncak. Belum lagi akar tipa, bahkan roh tenang tidak akan bisa meningkatkan bakat bawaannya. Dia harus berlatih lebih keras untuk menjadi mitos jenius. Setelah memberikan akarnya, dia menghabiskan sepanjang malam berlari kembali ke pasar es. Dia mengubah penampilan dan pakaiannya, dengan menyamar sebagai orang tua yang perkasa. Hei, ingatlah untuk membeli batu lubang cacing sebelum memasuki medan perang, bersiaplah untuk lari kapanpun. Belilah jimat langit juga, setidaknya 2 jimat meskipun harganya sangat mahal. Seekor kura-kura menjulurkan kepalanya dari jubahnya dan mengoceh. Aku sudah tahu. Fei Yun mendorong kepalanya kembali ke jubahnya setelah tiba di pasar. Ada lebih banyak orang di sini sekarang. Jalan-jalan diterangi dengan lampu, makhluk roh dilingkari di atas. Dia memasuki toko milik Vireclute Ground lagi dan menghabiskan 8 juta batu roh untuk 8 pil nirvana. Mereka dimaksudkan untuk digunakan sebelum sesi kelahiran kembali, mampu meningkatkan tingkat keberhasilan hingga 7%. Dia kemudian memasuki toko yang menghususkan diri pada jimat dan membeli jimat Heavens muncul. Hanya yang level rendah harganya 10 juta batu roh. Dia menghabiskan 18 juta batu yang dia dapatkan dari menjual pil Buddha dalam waktu singkat. Memberitahumu untuk berhenti bersikap boros, sekarang kamu kehabisan uang. Kata kura-kura. Fei Yun mengira dia miskin sekarang. Mudah menghasilkan uang di Six Central, sama dengan membelanjakannya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menjual rumput dan tumbuhan dari kerajaan surgawi. Tempat itu memiliki banyak tumbuhan tua yang cukup berharga, beberapa berusia lebih dari 10.000 tahun. Salah satunya akan dijual seharga sekitar 100.000 batu roh. Dia menjual beberapa bundel dan mendapatkan 13 juta batu roh lainnya. Aku perlu membawa kembali beberapa harta dari medan perang. Saya tidak merasa aman tanpa satu set baju besi dalam kisaran ratusan juta. Petik 2. Dia akhirnya menghabiskan semua uangnya dan membeli 8 jimat ofensif, 20 lainnya defensif, dan 10 jimat kunpeng untuk kecepatan. Ini adalah jimat yang populer. Masing-masing berharga lebih dari 100.000 batu roh. Bahkan para tetua dari klan lama tidak mampu membelinya. Di antara yang ofensif, 4 adalah jimat kesengsaraan petir yang disempurnakan oleh leluhur nirvana tingkat keempat. Mereka berisi serangan yang mirip dengan 70% dari kekuatannya. 3 adalah jimat api surgawi, lebih mahal daripada jimat petir.
Seseorang bisa mengubah 10.000 mil menjadi wilayah kematian yang berapi-api. Harganya masing-masing 300.000 batu roh. Yang terakhir adalah jimat cakrawala yang dibuat oleh leluhur tingkat 5. Untuk beberapa alasan aneh, sudut kecil robek. Fei Yun menghabiskan 1 juta batu roh, ingin menggunakannya sebagai salah satu kartu asnya. Bab 880, Setan Setengah peringkat ke-7. Tidak perlu membeli jimat pertahanan dengan kura-kura di sekitarnya. Meskipun demikian, Fei Yun memilih untuk aman dan membeli 20. Ada 10 jimat kecepatan Kun Peng juga, dibuat dengan darah makhluk-makhluk ini. Begitu diletakkan di paha, itu bisa meningkatkan kecepatan hingga 3 kali lipat. Fei Yun sudah sangat cepat dengan Swift Samsara. Kecepatannya akan mencapai tingkat yang menakutkan dengan jimat ini. Dia juga membeli batu lubang cacing untuk berjaga-jaga di luar pil dan jimat. 8 jimat penyerang, 20 pertahanan, dan 10 jimat kecepatan di atas 1 batu lubang cacing. Fei Yun menghabiskan semua batu rohnya sebelum melakukan perjalanan di malam hari kembali ke aliansi. Di hari kedua, matahari belum sepenuhnya terbit. Masih ada kabut dan kabut di udara. Oh, sebuah tanduk berbunyi di aliansi dan semua setengah iblis datang ke alun-alun. Hanya dalam 1 jam, puluhan ribu iblis dapat dilihat. Mereka masih relatif diam. Fei Yun tidak bersama grup kali ini karena dia ditugaskan ke bagian nirvana tingkat pertama. Itu memiliki sekitar 10.000 setan atau lebih semuanya di tingkat pertama yang dipilih dari lebih dari 8.000 domain. Mereka adalah elit teratas dari perlombaan ini. Ada seorang pria dengan tanduk di dahinya, yang lain menyerupai putri duyung, satu keindahan memiliki sepasang sayap. Mereka tampak sangat bersemangat dan berani, tidak seperti kebanyakan setengah iblis yang kesal. Seorang pria tua bungkuk sudah setua mungkin, semua giginya hampir hilang. Dia memiliki 2 gumpalan besar yang mencuat dari punggungnya hampir seperti unta. Fei Yun melihat lencana peringkat 6 tergantung di pinggangnya. Ingat, bahkan Tuan Domain Musim hanya memiliki lencana peringkat ke-5. Mereka yang berada di peringkat ke-6 adalah pilar dari setengah iblis, selalu di bawah perlindungan. Penampilan lelaki tua itu mengubah suasana alun-alun. Berbagai aliran mengalir ke arahnya dan membentuk pusaran tak terlihat. Semua mata tertuju padanya. Matanya tajam, setiap pandangan tampak seperti jarum yang mampu menyerang pikiran. Beberapa ratus setengah iblis tidak bisa menangani ini dan jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Mereka yang terhuyung-huyung atau jatuh keluar dari kompetisi. Kembali ke domain Anda sendiri dalam 3 hari. Dia berkata tanpa emosi. Beberapa setengah iblis tidak bisa menerima ini. Salah satu dari mereka berkata, Tuan, kultivasi Anda terlalu tinggi, bukan karena kami takut. Kami tidak bisa menahannya. Petik 2. Aku hanya mundur 1 langkah, tolong uji aku lagi. Saya tidak akan mundur lain kali. Petik 2. Orang tua itu dengan dingin berkata, terimalah kenyataan. Orang lain berada pada level yang sama dengan Anda namun mereka tidak mundur. Ini menunjukkan bahwa kondisi mental Anda belum siap untuk medan perang. Terus berlatih. Petik 2. Tidak ada yang berani membalas kali ini dan diam-diam pergi. Ekspresi mereka adalah salah satu keengganan dan menyalahkan diri sendiri. Yang tidak sadar juga ikut terbawa. Hanya dengan satu pandangan dari dia melenyapkan 1.800 elit setengah iblis. Kontestan yang tersisa cukup luar biasa, 1 dari 100 juta. Orang tua itu mengangguk setuju dan berkata, kalian semua jenius dengan potensi besar. Selamat datang, Anda secara resmi berada di kamp elit pertama. Saya akan mengawasi Anda dalam beberapa hari ke depan dan melihat siapa saja yang memenuhi syarat untuk mewakili kami di medan pertempuran yang sangat banyak. Sekarang, gurumu yang merupakan iblis peringkat ke-7, Tuan Qinji, akan mengatakan sesuatu. Petik 2. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru. Guru kita adalah peringkat ke-7 yang legendaris. Petik 2. Saya pernah mendengar kakek saya berbicara tentang Tuan Qinji sebelumnya. Dia adalah generasi pertama yang mampu melawan pembudidaya munculnya surga. Dia adalah pemimpin di antara setengah iblis. Petik 2. Fei Yun mendengarkan diskusi dan menjadi sangat ingin tahu tentang guru ini. Suara mendesing. Sinar biru turun ke platform di depan mereka. Orang ini memiliki api di sekelilingnya dalam bentuk bunga teratai. Tidak ada yang bisa melihat penampilannya, hanya kekuatannya yang luar biasa. Dia tampak seperti bintang mengambang, orang tidak bisa menahan diri untuk berlutut.
Ini tidak ada hubungannya dengan rasa takut, hanya kekaguman dan rasa hormat. Semua setengah iblis ingin mencapai peringkat ketujuh. Hanya 3 yang tetap berdiri. Salah satunya adalah Fei Yun. Salah satunya adalah seorang pria dengan tubuh binatang dan kepala manusia. Yang lainnya adalah Putri Duyung dengan rambut perak. Fei Yun mengaktifkan tatapan surgawinya dan melihat bahwa mereka adalah setengah iblis generasi pertama juga. Darah mereka cukup murni. Mereka balas menatapnya. Sepertinya ada jenius top di antara setengah iblis juga. Dia pikir. Bangkit. Suara dari dalam api itu masih muda namun bermartabat. Orang-orang merasakan tekanan mereda jadi mereka berdiri. Sosok samar muncul dengan rambut panjang menjuntai ke bawah. Dia tampak seperti dewa saat dia berbicara dengan suara malaikat. 7432 dari Anda adalah elit di antara elit, tetapi dalam beberapa hari ke depan, hanya 100 yang akan menjadi bagian dari kamp pertama. Sisanya harus kembali ke domain Anda sendiri untuk terus berlatih. Saya akan menjadi guru Anda selama periode ini. Anda dapat bertanya kepada saya tentang kultivasi. Setelah kita memasuki medan perang, saya akan menjadi pemimpin Anda dan membimbing Anda untuk membunuh penjajah eksternal demi kemuliaan ras kita. Petik 2. Hidup kita untuk prestise dan kehormatan setengah iblis. Kerumunan itu balas berteriak. Nyala api secara bertahap menyebar dan menghilang dari peron. Selanjutnya datanglah beberapa upacara sebelum kompetisi. Misalnya, menawarkan penghormatan kepada dewa setengah iblis. Dewa ini, pada kenyataannya, adalah dewa yang disembah oleh setengah iblis. Fei Yun telah melihat patungnya sebelumnya di domain musim dan telah menawarkan beberapa dupa. Dewa ini adalah pilar terkuat dari aliansi setengah iblis, alasan mengapa ras ini bisa bertahan sampai sekarang. Ia menikmati kekuatan iman dan penyembahan dari alam, keilahiannya sangat besar. Selama dewa ini tetap hidup, begitu juga aliansi. Beberapa mengatakan bahwa itulah alasan mengapa setengah iblis diizinkan memasuki medan perang. Ini adalah hasil negosiasi antara dewa ini dan master sejati dari pusat ke-6. Orang tua bungkuk memegang gulungan besi sambil berbicara, ronde pertama dimulai sekarang. Saya akan menjelaskan aturannya. Ada danau 3000 mil dari sini. Pergi dan ambilkan 1 sendok air. Mereka yang tidak bisa kembali sebelum malam tiba akan disingkirkan. Petik 2. Izinkan saya memperingatkan Anda bahwa jalan ini tidak aman. Anda akan melintasi hutan binatang dan pegunungan yang berapi-api. Bahkan jika Anda bisa sampai ke danau, waspadalah terhadap binatang di danau. Jangan dimakan sekarang. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, semua orang bergegas keluar dari aliansi dan berlari menuju danau. Fei Yun secara alami ada di antara mereka. Gravitasi di Crimson Leaf sangat besar. Kultivasi dan kecepatan kita benar-benar ditekan. 3000 mil dalam satu hari sulit bahkan untuk budidaya nirwana tingkat pertama, apalagi perjalanan pulang pergi. Petik 1. Misi ini tampaknya sederhana tetapi sebenarnya cukup sulit dengan bahaya di mana-mana. Fei Yun merenung di sepanjang jalan, ini adalah ujian kecepatan kami dan seberapa baik kami dapat menghadapi rintangan. Setelah memikirkannya, dia tidak lagi menahan dan mengaktifkan Swift Samsaranya. Ia menjadi secepat singa dan memasuki hutan, melompat dari satu pohon tua ke pohon lain. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menyelesaikannya sejauh 100 mil. Awalnya, dia melihat orang lain di belakangnya. Akhirnya, hanya sedikit yang terlihat. Ini adalah setengah iblis yang berbakat dalam kecepatan. Mereka memiliki garis keturunan bergengsi di atas spesialisasi dalam teknik gerakan. Fei Yun bukan satu-satunya jenius di dunia ini dan bukan satu-satunya yang menemukan kekayaan budidaya. Beberapa berada di tingkat kejeniusan sejarah puncak. Beberapa diajar oleh kultivasi kemunculan surga atau menemukan warisan iblis-iblis besar. Menjadi setengah iblis teratas dari suatu domain berarti mereka brilian dan mampu bertarung di atas ranah kultivasi mereka. Apalagi, mereka juga punya banyak kartu rahasia. Meski begitu, Fei Yun masih di depan dan berhasil mencapai danau sebelum tengah hari. Bab 881, Kelahiran Kembali Kedua. Danau itu adalah hamparan air biru yang tak terbatas. Lingkungan sekitar ditutupi dengan vegetasi dan dedaunan. Beberapa pohon telah ada selama beberapa puluh ribu tahun. Kulit kayu mereka tampak seperti sisik naga. Setiap daun mengandung spiritualitas. Begitu Fei Yun sampai di tepi danau,
dia merasakan aura besar seolah-olah ada dewa yang mampu melahap dunia di bagian bawah. Lumpur di sepanjang sungai membeku dengan butiran salju. Ada beberapa jejak darah merembes keluar. Ada yang aneh dengan tempat ini, aku harus pergi secepat mungkin. Fei Yun memiliki kesadaran tinggi dan merasakan sesuatu yang berbahaya. Dia mengeluarkan tas kulit yang terbuat dari kulit badak dan berjalan menuju danau. Langkah kakinya menyentuh es dan mengeluarkan suara retakan. Suara mendesing. Tiba-tiba, gelombang setinggi belasan meter tiba-tiba menghambur ke bibir pantai dengan momentum yang menyesakkan. Apa ini? Fei Yun buru-buru menggunakan Swift Samsaranya untuk melarikan diri. Namun, kecepatan gelombang meningkat dan tidak melambat meskipun berada di darat. Itu berubah menjadi segel palem yang besar dan berkilau. Ledakan, ledakan. Pepohonan dan bebatuan yang tersentuh oleh segel air ini langsung berubah menjadi bubuk. Jimat Kunpeng. Fei Yun menempelkan jimat ini ke pahanya dan meningkatkan kecepatannya 3 kali lipat. Dia kemudian mengirimkan jimat api di belakangnya. Ledakan. Itu meledak dan mengirimkan bintang yang berapi-api. Di daerah lain, ini bisa membakar 10.000 mil tanah. Namun, karena batu meteor, itu tidak memiliki daya rusak yang sama. Meskipun demikian, itu masih cukup kuat untuk menghaluskan tanah. Sayangnya, itu tidak cukup untuk menghentikan segel telapak tangan. Yang terakhir terus bergerak menuju kepala Fei Yun. Kura-kura, di mana cangkangmu? Sinar putih terbang keluar dari dada Fei Yun dan berubah menjadi cangkang di punggungnya. Tubuhnya ditutupi oleh cahaya putih. Mati. Fei Yun mengubah esensi senjatanya menjadi tombak. Dorongannya menyebabkan ruang di dekatnya bergetar, mampu menembus telapak air. Ledakan. Meskipun demikian, kekuatannya menekannya seperti 9 bintang. Ini berada di atas stasiunnya dan dia akan tercabik-cabik tanpa cangkang kura-kura. Terlalu kuat. Aku tidak bisa menghentikan ini. Air menyentuh kulitnya dan kekuatan penghancur memasuki tubuhnya, menuju ke otaknya. Energi dingin di sana bisa membekukan jiwa. Fei Yun merasakan dagingnya mulai membeku. Pil Nirvana. Dia menggunakan semua kekuatannya yang tersisa untuk memakan pil ini sebelum diubah menjadi patung es. Telapak tangan mendorong patung itu sampai ke tanah. Jari-jari beberapa ribu meter telah membeku sepenuhnya. Lapisan es setebal 1 meter. Anjing laut sawit kemudian kembali ke danau dan menjadi air lagi. Asteris asteris asteris. Lebih dari 30 meter di bawah lapisan es. Darah Fei Yun membeku pada titik ini tetapi pikirannya masih baik-baik saja karena jiwa Phoenix di sana. Namun, tubuhnya pada dasarnya sudah mati. Tanpa kelahiran kembali yang berhasil, dia akan mati begitu jiwanya tersebar. Ada sesuatu yang mengerikan di danau itu, hanya satu energi dingin yang hampir menghancurkanku. Dia pikir. Dia fokus pada menghubungkan dengan hukum hidup dan mati untuk mendapatkan kelahiran kembali. Dia tidak berharap untuk mengalami kelahiran kembali yang kedua dengan begitu cepat. Dia tidak membuat persiapan untuk ini. Hanya satu kesalahan dan itu bisa berakhir. Nirvana sangat berbahaya. Sebagian besar tidak ingin mengalami proses kelahiran kembali karena mereka bisa mati karenanya. Dengan demikian, mayoritas akan tetap tinggal di alam ini. Mereka akan segera mencoba munculnya surga setelah 4 kelahiran kembali agar aman. Ada banyak jenius tertinggi dalam sejarah. Beberapa sebanding dengan orang suci ketika mereka masih muda. Sayangnya, proses kelahiran kembali ini telah menjatuhkan banyak dari mereka. Dengan demikian, semua pembudidaya mengambil kondisi terbaik dengan persiapan yang cukup sebelum mencoba. Sayangnya, Fei Yun menyelesaikan proses pertama baru-baru ini dan belum sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasinya. Dia juga tidak cukup mempersiapkannya. Meskipun dia memahami proses ini dan hukumnya, dia masih tidak percaya diri. Jiwanya akhirnya terpengaruh dan pikirannya melambat, di ambang stagnasi. Aku belum bisa mati. Saya masih perlu bertanya kepada Sui Yueting mengapa dia membunuh saya. Siapa ibuku? Hongyan mati karena aku, Dongfang Jingyue, bukannya aku membencimu, aku hanya takut kau adalah Sui Yueting, Long Luofu sedang mengandung anakku, bagaimana aku bisa mati sebelum melihat anak itu? Saya tidak bisa. Petik 1. Aku tidak akan mati. Dunia berutang jawaban kepada saya dan saya masih berutang kepada orang-orang tertentu. Sebuah kapal biru tiba-tiba menaiki gelombang dan angin kencang di lautan energinya di dalam dantian. Keengganan Fei Yun dan keinginan pantang menyerah menyebabkan dantiannya menjadi kacau.
Abu putih orang suci di dek terlempar karena turbulensi dan jatuh ke laut. Setiap titik debu sangat berat. Mereka mulai mempengaruhi dantiannya sebelum menyebar ke seluruh tubuhnya. 12 tulang Phoenix menyala dan menjadi terbakar. Mereka mencairkan es di sekelilingnya dan mengusir dingin internal. Ledakan, ledakan, ledakan. Es terus pecah sebelum mencair sepenuhnya. Dia tampak seperti bola api pada titik ini saat dia terbang ke udara, menghilang ke cakrawala. Dia terbang lebih dari 1000 mil sebelum api padam. Dia menarik napas dalam-dalam dan merasakan kekuatan meluap di dalamnya. Dia melepaskan serangan telapak tangan menuju puncak di depan. Tangannya memiliki bulu Phoenix pada titik ini dan berubah menjadi cakar surgawi dengan jari sepanjang setengah meter. Insinerasi Phoenix. Puncaknya bergetar dengan satu tebing runtuh. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berguling. Ingat, ini daun merah. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat penindasannya. Sangat mengesankan baginya untuk memecahkan bagian dari tebing hanya dengan satu serangan. Nirvana tingkat kedua. Dia melihat cakarnya dan sangat gembira. Dia menutup matanya dan melihat 3.600.000 bintang dengan cahaya yang cemerlang. Mereka merasa tidak terbatas. Ini adalah bintik abu orang-orang kudus. Mereka sekarang berenang di dalam daging dan tulangnya. Energi suci mereka hilang pada titik ini. Meskipun demikian, hukum Dao mereka tetap ada, tampaknya membantu Fei Yun membuat Grand Dao-nya sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 ledakan meledak di tubuhnya. 3 tulang lagi di punggungnya menjadi terbakar dan berubah menjadi tulang Phoenix. Dia memiliki total 15 sekarang. Sai, bocah, akhirnya aku menemukanmu. Kamu berlari terlalu cepat. Seekor kura-kura tiba dari cakrawala. Karena matahari sedang menuju ke barat, bayangan panjang muncul dari tubuh mungilnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa cangkangmu adalah pertahanan nomor 1? Aku hampir mati karenamu, kata Fei Yun. Itu karena kamu terlalu lemah dan tidak bisa menangani satu helai energi dingin. Makhluk di danau itu menakutkan, bisa memiliki domain sendiri di bintang ini. Anda tidak dapat mengacaukannya sekarang. Kura-kura itu berdiri tegak dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menyangkal semua tanggung jawab. Fei Yun setuju. Bintang ini milik Crimson Territory Lord. Fakta bahwa makhluk ini dapat memiliki tempat di sini menunjukkan kekuatan dan statusnya yang luar biasa. Sial, matahari hampir terbenam. Fei Yun menghabiskan beberapa jam di bawah tanah. Dia hanya punya waktu 2 jam lagi. Dia akan tersingkir jika dia tidak kembali saat malam tiba. Sayap Phoenix. 2 gumpalan menonjol di punggungnya dengan partikel api. Mereka meletus dan berubah menjadi sayap merah, panjangnya lebih dari 8 meter. Setiap bulu yang berkilau memiliki nyala api yang mengalir melalui mereka. Satu flap mengeluarkan gelombang panas yang tak tertahankan. Dia kemudian mulai terbang menuju danau lagi. Bab 882, Klan Medial. Kura-kura itu melompat keluar dan mendarat di punggung Fei Yun lalu tersenyum, ini adalah kemampuan yang bagus, sayapnya terasa seperti terbuat dari bulu Phoenix. Ledakan. Nyala api sayap semakin kuat dan membakar kura-kura. Itu tidak lagi bertindak keren dan melompat kembali, memegang lengan baju Fei Yun. Sayap Phoenix surgawi. Ini adalah kemampuan yang diperoleh Fei Yun setelah kelahiran kembali kedua, memungkinkan dia untuk terbang saat berada di bawah pengaruh batu meteor. Setelah mencapai ranah kultivasi yang tepat, dia bisa menggunakan sayap ini untuk terbang melalui ruang yang kacau juga. Tidak ada tempat di luar jangkauannya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia kembali ke cabang utama. Ketika dia masih belasan mil jauhnya, dia mengingat sayapnya dan menggunakan Swift Samsaranya, berpura-pura kehabisan napas. Tempat ke-3645. Pria tua bungkuk itu menunggu di luar dan memberi Fei Yun nomor. Ini banyak orang selesai. Fei Yun terkejut dengan peringkat ini. Meskipun demikian, ada lebih dari 7.000 dan hanya ini yang kembali. Sudah larut sehingga tidak banyak lagi yang akan datang. Setengah telah dieliminasi setelah hari pertama. Dia kemudian melihat 10 kuda jantan surgawi menunggu di luar, mengenakan baju besi lengkap. Sepertinya kesempatan besar untuk memiliki tunggangan ini. Orang luar ada di sini. Fei Yun bertanya. Mata lelaki tua itu tampak dingin dan tajam. Dia dengan cepat menyembunyikan ini dan menjawab, keturunan dari klan medial. Apa yang mereka lakukan di sini? Fei Yun bertanya.
Klan medial berarti bahwa mereka telah ada sejak abad pertengahan. Abad pertengahan adalah sekitar 1.600.000 hingga 14 juta tahun yang lalu. Peristiwa paling terkenal selama garis waktu ini adalah periode kekacauan yang disebut periode kekacauan medial. Itu adalah zaman keemasan bagi manusia karena munculnya banyak bakat dan orang suci. Makhluk-makhluk ini adalah legenda dalam gulungan. Sayangnya, mereka telah dilupakan di sungai waktu. Beberapa hal masih tersisa dari periode ini, klan medial ini. Setelah persaingan sengit dan perkembangan periode kacau, banyak klan dan sekte muncul. Kemudian pada akhir abad pertengahan datang dinasti pusat. Manusia akhirnya menghentikan pertempuran internal skala besar. Ini menandai akhir abad pertengahan. Dengan demikian, klan yang masih ada sejak periode itu sangat kuat dengan sumber daya yang menakutkan. Klan kuno seperti Meng tidak bisa mendekati mereka. Klan-klan ini sangat arogan dan mengira mereka memiliki garis keturunan orang bijak. Mereka memandang rendah setengah iblis. Pria tua itu mendengus. Mereka berani datang ke sini mencari masalah. Fei Yun menyipitkan matanya. Mereka memandang rendah kita, tetapi kita harus tetap ramah dengan mereka. Misalnya, cabang utama ini di sini, kami menyewanya dari Gu. Kalau tidak, kita tidak akan mendapat tempat di Crimson Leaf. Orang tua itu tampak agak tidak berdaya. Kita tidak bisa membeli tanah kita sendiri. Mengapa kita perlu memberi mereka wajah? Tanah di sini milik penguasa wilayah, tidak ada yang bisa membelinya. Lalu bagaimana mereka memiliki tanah? Itu diberikan kepada mereka oleh penguasa wilayah. Mayoritas diberikan kepada nenek moyang mereka selama abad pertengahan. Mengapa setengah iblis membutuhkan cabang di sini? Manusia memandang kita sebagai babi. Jika kita tidak bersaing dan memiliki tujuan yang tinggi, kita benar-benar tidak lebih dari babi. Orang tua itu menatap Fei Yun dan berkata, Crimson Leaf adalah area tertinggi di Crimson. Jika kita tidak memiliki cabang di sini, kita akan benar-benar berada di bawah kaki mereka. Kita harus memiliki tempat di sini bahkan dengan menyewa. Ini untuk memberitahu saudara-saudara budak kita bahwa kita memiliki aspirasi dan tidak kalah dengan manusia, bahwa kita lebih dari babi. Menyewa adalah tujuan pertama. Ini diperlukan sebelum mendapatkan wilayah mereka sendiri dan mengumpulkan lebih banyak status. Fei Yun mengerti senior ini. Mereka bekerja keras meskipun tujuan yang mustahil. Jika para senior ini menyerah, maka setengah iblis di bawah akan menyerah lebih cepat. Mereka akan memiliki pola pikir inferioritas. Pada saat itu akan mengurangi mereka menjadi lebih rendah dari babi. Medan perang adalah peluang besar. Jika kita dapat memberikan kontribusi yang cukup, kita dapat memiliki tanah milik kita sendiri. Orang tua itu tenang dan berkata, tentu saja, ini adalah proses yang panjang. Jumlah yang dibutuhkan sangat besar, sekitar 1 abad masih jauh dari cukup. Tujuannya kali ini hanya untuk bertahan hidup dan membawa kembali informasi penting. Itu sudah cukup untuk kelompokmu. Dia memiliki informasi tentang Fei Yun dan tahu tentang potensinya sebagai setengah iblis generasi pertama. Itu sebabnya dia repot-repot berbicara banyak. Fei Yun merenung saat memasuki cabang. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mendengar keributan di dekat panggung pertempuran bersama dengan suara pertempuran. Haha, kami membantumu. Menangkan saja 1 putaran dan tidak ada sewa bulan ini. Sayang sekali, yang disebut jenius top Anda telah kehilangan 12 ronde berturut-turut. Betapa menyedihkan. Tuan ke-8, giliranmu. Petik 2. Setengah iblis elit merasa sangat marah. Yang lain datang untuk melawan keajaiban dari Gu. Fei Yun meringis. Dia melihat seorang gadis setengah iblis dengan sayap dibawa ke seorang pemuda bernama Tuan ke-8 oleh 2 pria berbaju besi. Pemuda itu mengangkat dagunya untuk melihat wajahnya dengan baik dan mengangguk setuju. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka menganggap kita ternak? Matanya berubah dingin. Kakak Feng, kamu kembali tepat waktu. Ye Xiaomu melihat Fei Yun dan berlari, tampak frustrasi. Pada sore hari, penguasa ke-8 Gu datang untuk mengumpulkan uang sewa tetapi baru-baru ini, aliansi menghabiskan peti kami untuk persiapan medan perang. Tuan ke-8 kemudian ingin menendang kami keluar dan menghancurkan tempat ini. Akhirnya, Tuan peringkat ke-7 keluar dan meyakinkannya sebaliknya. Petik 2. Lalu kenapa dia masih di sini? Fei Yun bertanya. Tuan ke-8 relatif sopan terhadap Tuan, tetapi dia mengatakan sesuatu yang lain. Apa yang dia katakan?
Dia melihat para elit di alun-alun dan tertawa lalu berkata, ini adalah para jenius teratas dari domain. Haha, sama lemahnya dengan budak kita. Dia sengaja memusuhi mereka. Fei Yun menggelengkan kepalanya. Ya, begitu banyak yang menjadi marah dan mulai menantangnya. Itulah yang dia inginkan. Fei Yun menggelengkan kepalanya lagi. Bab 883, Bibrida. Tidak cukup, Tuan Muda ke-8 ini licik. Dia menyeringai dan berkata, saya tidak punya waktu untuk berurusan dengan Anda setengah iblis. Anda tidak memenuhi syarat. Jenius setengah iblis lainnya sombong dan tidak membiarkannya pergi. Beberapa mengatakan bahwa bahkan di satu alam yang lebih rendah, mereka masih bisa mengalahkan budak dari Gu. Dia sedang menunggu ini. Fei Yun menghela nafas. Ya, dia berhenti dan berkata, baiklah, aku akan memberimu kesempatan karena kamu sangat berani. Jika Anda bisa mengalahkan budak saya saat menjadi satu ranah lebih rendah, saya akan menjatuhkan sewa bulan ini. Jadi, banyak dari kita mulai mencoba. Dia kemudian menambahkan, tetapi jika kamu kalah, kamu harus menawarkan jenius setengah iblis untuk menjadi budaknya, itu pertukaran yang adil. Dia menipu mereka sejak awal, itulah tujuan sebenarnya. Saya yakin ada orang yang melihatnya atau tidak akan pernah membiarkan orang lain menggunakannya sebagai bagian dari taruhan, kata Fei Yun. Tapi ada satu hal yang berbeda, mereka bisa menjadi orang yang bertaruh. Beberapa wanita sama sombongnya dengan pria. Seorang gadis melakukannya, kata Xiaomu. Dia sendiri sangat marah dan ingin bertarung karena dia tidak berpikir dia akan kalah. Sayangnya, yang lain melakukannya sebelum dia bisa dan menjadi budak sekarang. Lebih banyak akan jatuh setelah yang pertama. Fei Yun menghela nafas lagi. Xiaomu mengangguk, ya, kakak perempuan pertama kalah dari seorang pelayan dan menjadi budak. Ini memalukan jadi lebih banyak yang mencoba memenangkannya kembali. Mereka semua juga kalah. Tuan ke-8 ini cukup cakap, tidak menghabiskan koin roh dan mendapatkan lebih dari 10 budak berbakat selain menginjak-injak kebanggaan dan kepercayaan diri setengah iblis. Ini adalah sesuatu yang harus dipelajari untuk tetap berada di puncak, benar-benar menghancurkan kepercayaan diri musuh. Fei Yun berpikir bahwa pria itu datang dengan sebuah rencana. Budaknya itu mungkin bukan budaknya sama sekali atau telah dipilih dengan cermat. Dia melihat ke arah Master Gu ke-8. Pria itu duduk di sana dengan 12 setengah iblis cantik. Beberapa memiliki ekor ikan, yang lain memiliki sayap, satu memiliki mata ketiga. Untuk benar-benar menjadi wanitanya bukanlah hal yang buruk. Namun, tuan muda ini terkenal karena bermain-main dengan setengah iblis, setidaknya untuk hari pertama. Gadis-gadis itu akan dibunuh pada hari kedua. Setengah iblis tidak memiliki status dengan garis keturunan yang buruk. Seorang anggota klan medial tidak akan pernah memiliki anak dengan setengah iblis perempuan. Jadi, siapapun yang tidur dengan mereka harus dibunuh. Ledakan. Gadis setengah iblis lainnya dikalahkan dan dibawa pergi. Dia memiliki ekor putih panjang. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri, tidak ada jenius dari jenismu yang bisa mengalahkan budak kami, haha. Sudah larut, 13 wanita cantik layak untuk perjalanan saya. Tuan muda ke-8 menatap lebih dalam ke aliansi dan membungkuk, terima kasih, para senior, karena telah merawat begitu banyak wanita cantik. Saya akan kembali lagi nanti dan jangan lupa sewanya lain kali. Tidak ada tanggapan yang keluar dari niat membunuh yang akhirnya bubar. Tuan muda mencibir setelah melihat ini. Tunggu, aku masih ingin bertarung. Setan dengan tubuh binatang dan kepala manusia melompat ke atas panggung. Tingginya 30 kaki, ditutupi bulu hitam dari atas ke bawah, mirip dengan kera. Lengannya besar dan ditutupi piring emas. Setiap langkah mengeluarkan suara keras. Fei Yun mengenalinya. Hanya ada 3 orang yang tidak berlutut pada tekanan dari setengah iblis peringkat 7. Orang ini adalah salah satu dari mereka, setengah iblis generasi pertama lainnya. Apa yang akan kamu pertaruhkan karena kamu ingin bertarung? Tuan muda ke-8 tertawa. Hidupku, kata setan. Hidupmu lebih rendah daripada sehelai rambut dari kecantikan setengah iblis bagiku, mengapa aku menginginkannya? Setan itu menggertakkan giginya dan melihat sekeliling ke arah penonton, percayalah, saya pasti bisa menang. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk itu. Beberapa waktu lalu, beberapa jenius top juga menawarkan hal yang sama dan beberapa gadis menerima tawaran mereka. Mereka semua kalah pada akhirnya.
Gadis-gadis itu berhenti membiarkan orang asing bertaruh menggunakannya. Aku bisa mengalahkannya. Percayalah padaku, tolong. Setan itu berlutut tetapi matanya dipenuhi dengan tekad dan semangat pertempuran. Beberapa gadis menjadi tergoda tetapi tidak berani melakukannya. Dalam kasus kekalahan, yang menderita adalah mereka. Anak muda, aku bisa melihat bahwa kamu cukup berbakat dan mungkin bisa mengalahkan budakku tapi lihat, tidak ada yang percaya padamu. Sai, tidak heran mengapa jenis Anda begitu menyedihkan. Anda bahkan tidak mempercayai orang-orang Anda sendiri, bagaimana Anda bisa mengalahkan manusia? Tuan muda ke-8 tertawa. Saya percaya padanya, saya akan menjadi taruhannya. Seorang gadis tidak bisa menangani provokasi dan keluar. Setan bibrida itu sangat gembira dan menundukkan kepalanya ke arah gadis itu, terima kasih. Jangan khawatir, saya pasti akan menang. Kalau tidak, aku akan memenggal kepalaku di sini. Gadis itu mengenakan gaun biru samar dan memiliki ekor putih di bawahnya. Dia hanya menghela nafas sebagai jawaban. Tuan muda itu tampak tertarik padanya dan duduk kembali. Mau, pergilah melawannya. 1. Seorang pemuda berbaju besi putih berjalan ke depan sambil memegang tombak. Dia tampak sombong dengan senyum sinis. Dia membanting bagian bawah tombaknya ke tanah, menyebabkannya retak. Dia berada di tingkat kedua nirvana, satu tingkat lebih tinggi dari setengah iblis. Namun, energinya luar biasa, jelas lebih kuat dari pembudidaya tingkat 2 biasa. Setengah iblis memanggil palu perunggu sambil mengaum. Petir mulai mengalir di sekitar palu. Ledakan. Dia menghancurkan palu, melepaskan gelombang yang kuat. Mau tetap tenang, tombaknya tumbuh lebih besar menjadi seukuran pilar besar. Dia mengayunkannya ke depan dan mendirikan penghalang bumi. Palu dari setengah iblis itu seberat gunung dan mengeluarkan busur cahaya. Tuan muda ke-8 menyipitkan matanya, merenung setelah melihat senjata itu. Ekspresi Fei Yun juga berubah. Dia merasakan aura kemunculan surga disegel di dalam senjata. Tiba-tiba, orang banyak bertepuk tangan dan bersorak. Ternyata setengah iblis telah menang dan mengirim Mau terbang dan berguling-guling di tanah. Armornya retak di area dada. Ini adalah kemenangan pertama setengah iblis. Gadis pemberani itu akhirnya tersenyum. Dia merasa lebih hormat dan kagum pada iblis bibrida. Tepuk tangan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Saya minta maaf, Guru, karena telah mempermalukan Anda. Mau berjuang untuk berjalan dan berlutut di depan Tuan Muda ke-8. Bab 884, Si Mulia Muda. Tuan ke-8 Gu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, sembuhkan. Dia kemudian memberikan pil peringkat ke-6 kepada Mau dan berdiri, tidak buruk, akhirnya satu setengah iblis yang bisa mengalahkan budakku. Bukan apa-apa, aku ingin menantangmu. Bibrida iblis itu mengayunkan palunya seperti kincir angin dan mengumpulkan lebih banyak petir sebelum menyerang Tuan Muda. Yang terakhir menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya untuk membuat segel besar. Sebuah keilahian meledak di udara dan mengirim iblis besar itu terbang. Itu semudah memukul lalat. Setan itu bangkit dan menemukan telapak tangannya retak dengan aliran darah mengalir keluar. Meskipun demikian, matanya merah dengan niat bertarung. Sementara itu, setengah iblis tidak bisa berkata-kata. Ini adalah kultivasi musuh mereka. Kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk melawan pelayanku, apalagi aku. Hari ini, saya akan mengampuni Anda untuk menghormati senior Tiannu. Satu lagi dan itu akan menjadi kematianmu. Tuan muda ke-8 mendengus dan berkata, aku tidak tahu siapa yang kau bicarakan. Datang saja dan bunuh aku, dasar sok. Luka setengah iblis itu menutup dengan cepat. Tuan muda ke-8 sedikit mengerutkan kening dan merasakan dorongan untuk membunuh. Sayangnya, dia menatap palu dan berhenti, kamu tidak tahu bahwa palumu, Arkban, milik senior Tiannu. Arkban, apakah itu terkenal? Bibrida iblis tumbuh di hutan belantara dan tinggal bersama seorang lelaki tua. Orang tua itu memberikannya kepadanya sebelum dia meninggalkan gunung. Hanya karena dia tidak tahu bukan berarti orang lain tidak tahu. Senior peringkat ke-6 dan ke-7 dari aliansi setengah iblis menjadi terkejut setelah menemukan ini. Karena kamu sudah menang, aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah memilih salah satu dari 13 gadis ini, aku akan mengembalikan kebebasannya. Yang kedua adalah tidak ada sewa selama sebulan. Tidak, kamu tidak akan mengambil satupun dari mereka. Fei Yun memiliki kesan yang baik tentang orang besar ini.
Pria itu tampak sembrono tetapi masih memiliki prinsip. Dia lebih unggul dari Fei Yun dalam aspek ini. Ekspresi Tuan Muda ke-8 menjadi gelap, itu bukan terserah padamu. Aku telah memberi senior itu beberapa wajah tetapi ini tidak berarti bahwa aku tidak akan membunuhmu. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan paragon kemunculan surga harus berpikir dua kali sebelum menyinggung klan kita, Huff. Cemberut berubah menjadi gelombang sonik dan mengirim setengah iblis terbang lagi. Yang terakhir mengeluarkan darah dari mulut, hidung, dan telinga. Tuan Muda tidak berani menyinggung seorang teladan tetapi dia baik-baik saja dengan membunuh murid seorang teladan. Mereka dari generasi terakhir tidak bisa ikut campur dengan masalah generasi muda. Ini adalah aturan di Six Central. Klan Medial tentu saja tidak takut pada satu teladan. Tinggalkan satu gadis, kita pergi. Tuan Muda dengan dingin mengucapkan sebelum memelototi setengah iblis. Dia mulai pergi. Kerumunan sangat marah tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Fei Yun memperhatikan dan tidak mengambil tindakan kali ini. Dia menyadari bahwa dia sendiri terlalu lemah dan tidak bisa berurusan dengan klan Medial. Bibrida Iblis hanya bertahan karena dia memiliki teladan sebagai pendukungnya. Ini adalah pelajaran bagi setengah iblis muda di sini. Mereka tidak akan jatuh ke dalam perangkap yang sama lagi. Sakit adalah guru terbaik. Kedelapan, pergi begitu cepat. Saya belum mendapatkan cukup pertunjukan. Seorang bangsawan muda yang keren dengan jubah ungu melenggang ke dalam aliansi sambil melambaikan kipas kertas. Wajahnya ditutupi oleh cahaya redup, menghentikan orang lain untuk mengintip. Kenapa dia ada di sini? Bukankah dia paling membenci setengah iblis? Sialan keberuntunganku. Tuan Muda berhenti dan mengutuk di dalam. Dia menangkupkan tinjunya dan sedikit membungkuk sambil tersenyum. Si mulia muda, maafkan saya karena tidak menyambut kedatangan Anda lebih awal. Bangsawan muda itu berada di sebelah Tuan Muda dan menutup kipasnya. Dia kemudian menepuk bahu Tuan Muda dengan itu dan berkata, "Kedelapan, sepertinya keberuntunganmu cukup baik hari ini." Tuan Muda itu membungkuk lebih rendah sambil ditepuk oleh kipas. Meskipun demikian, dia mempertahankan senyum yang dipaksakan, hanya hobi pribadi. Saya yakin seseorang dengan status tinggi Anda tidak peduli dengan masalah sepele ini. Aku tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan tingkah lakumu. Aku agak kesal dengan hal lain baru-baru ini. Bangsawan muda itu melirik kerumunan setengah iblis sebelum menyeringai. Sementara itu, setengah iblis bingung. Mengapa 8 Tuan Gu yang arogan bertindak begitu tunduk pada pendatang baru ini? Bangsawan muda ini memiliki status yang lebih tinggi. Para senior aliansi terkejut melihat bangsawan muda itu karena latar belakangnya bergengsi. Bahkan setengah iblis peringkat 7 berpikir untuk keluar untuk menyambutnya. Bolehkah aku bertanya apa itu? Bagaimana saya bisa melayani? Tuan ke-8 Gu bertanya. Ini sangat membuat frustrasi. Saya setuju untuk memberi seseorang 1.000.000 mil tanah, 100.000 budak, dan 3.000 wanita cantik. Saya baru saja kehilangan 12 wanita cantik sekarang, kemana saya harus menemukannya? Mendesah. Bangsawan muda itu melambaikan kipasnya sambil menatap kelompok elit setengah iblis. Mereka ada di sini. Tuan ke-8 Gu membawa ke-12 budak itu. Sepertinya ini tidak adil bagimu. Bangsawan muda itu tersenyum. Suatu kehormatan bisa berguna bagimu, yang nobel sih. Setengah iblis sangat marah. Keduanya memandang para jenius wanita sebagai barang untuk diperdagangkan. Ini sama dengan menginjak martabat orang banyak. Satu setengah iblis tidak bisa menangani ini. Dia diam-diam memanggil harta rohnya, ingin mempertaruhkan nyawanya untuk melukai keduanya. Namun, sesuatu menyegel tubuhnya dan dia tidak bisa bergerak. Yang melakukannya adalah setengah iblis tua peringkat 6, berdiri diam jika kamu tidak ingin mati. Tapi mereka mendorongnya, mata setengah iblis muda itu merah, tubuhnya gemetar karena marah. Bibrida iblis sebelumnya juga sangat marah. Senior lain juga menghentikannya, bangsawan muda itu bukanlah seseorang yang bisa kamu provokasi, itu akan menyebabkan bencana bagi aliansi. Mereka yang ingin menyerang dihentikan dan diperingatkan. Mereka hanya bisa melihat gadis-gadis itu dipertukarkan seperti ternak. Saya tidak berpikir mereka menghargai ini. Tuan muda memelototi para elit, matanya setajam pisau. Tidak apa-apa. Bangsawan muda itu tersenyum dan menunjuk ke arah kelompok itu, Feng Fei Yun, datang dan terima hadiahmu. Setengah iblis mengikuti arah jari. Itu berhenti di Feng Fei Yun. Mereka semua bergerak dan memberi jalan.
Ye Xiaomu yang berdiri di samping Fei Yun juga tidak percaya. Dia menundukkan kepalanya karena mereka menjadi pusat perhatian sekarang. Fei Yun tampak tenang di luar tetapi dalam pikirannya, dia terkejut. Dia tahu bahwa gadis itu adalah orang yang hebat tetapi untuk dapat memaksa Tuan ke-8 Gu untuk tunduk. Liu Susi. Fei Yun menjawab, beraninya setengah iblis sepertimu menyebut nama bangsawan muda itu. Seorang pelayan dari Tuan ke-8 Gu tahu siapa dia dan berteriak pada Feng Fei Yun. Mengapa menjawab ketika saya tidak berbicara dengan Anda? Bagaimana aku memanggilnya jika bukan dengan namanya? Mau atau Agu? Fei Yun menatapnya dengan jijik. 1. Bab 885, Budak Wanita. Nama pelayan itu ternyata adalah Agu. Ekspresinya memburuk setelah mendengar ini, kamu berani memanggil yang nobel si Agu atau Amau. Bocah, kamu sudah mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. 1. Liu Suzi tidak ikut campur dan hanya menonton kesenangan. Tuan ke-8 Gu tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jelas bahwa dia dan Fei Yun bukan musuh karena dia ingin memberinya hadiah. Jika ini masalahnya, lebih baik baginya untuk menghindarinya. Kau yang menyindir, bukan aku. Fei Yun membalas. Pelayan itu menjadi merah setelah melihat setengah iblis ini berani berbicara kembali padanya. Dia adalah pelayan terpercaya dari Tuan Muda dan memiliki kultivasi dan bakat yang tinggi. Bahkan para tetua dari klan kuno memperlakukannya dengan hormat. Cukup bicara, apakah kamu berani melawanku? Dia dengan marah berteriak. Tidak ada apa-apa untukku, apa gunanya? Fei Yun menatapnya seolah dia bodoh. Agu tidak bisa menahan tatapan menghina ini dan segera menerjang ke depan. Armor biru skala muncul di tubuhnya. Jari-jarinya menjadi tajam dan berapi-api untuk menyerang. Ledakan. Fei Yun tidak bergerak sama sekali. Tangannya berubah menjadi cakar berbulu dengan jari-jari sepanjang setengah meter. Retak. Armor Agu hancur. Pria itu menabrak tanah dan terus berguling. Dia memuntahkan darah. Lengannya berdarah, dagingnya dihaluskan. Fei Yun meletakkan tangannya dan berkata, seorang pelayan yang berani bertindak arogan di depan aliansi. Saya akan mengampuni Anda karena pertimbangan untuk Tuan ke-8 Gu, tetapi itu tidak berarti saya tidak berani membunuh Anda. Kamu bukan apa-apa, mengerti? Agu memuntahkan darah untuk kedua kalinya. Elit setengah iblis tidak bisa mempercayainya. Hanya satu serangan telapak tangan yang dia butuhkan untuk mengalahkan ahli nirvana tingkat kedua puncak. Ditambah lagi, dia mengulangi hal yang sama yang Tuan Muda katakan sebelumnya. Terima kasih sudah perhatian kalau begitu. Ekspresi Tuan ke-8 Gu berubah dingin saat dia mencibir. Sama-sama, Fei Yun bertemu dengan tatapannya. Tuan Muda menjadi gemilang. Dia mengumpulkan hukum dunia ke matanya dan melepaskan dua pedang energi. Jubah dan rambut Fei Yun mulai berkibar meskipun tidak ada angin. Matanya memerah karena api dan menangkis pedang energi. Sedang pergi. Tuan Muda memelototi Fei Yun untuk terakhir kalinya dan merengut sebelum pergi bersama anak buahnya. Elit setengah iblis menghela nafas lega setelah melihat ini. Feng Fei Yun, tunggu apa lagi? Berlututlah dan terima hadiahmu. Liu Suzi berjalan ke depan dengan cara yang menindas. Kenapa aku harus berlutut? Setengah iblis rendahan sepertimu seharusnya merasa terhormat menerima hadiahku jadi kamu harus berlutut. Mata Liu Suzi menjadi dingin. Fei Yun tidak mundur dan berkata dengan tajam, saya tidak menginginkan kehormatan ini. Saya menyelamatkan hidup Anda sehingga hadiah dibenarkan, saya tidak peduli dengan cara apapun. Jangan bersikap menghina di depanku, itu memuakkan. Dia kemudian berbalik dan pergi. Liu Suzi sangat marah. Setengah iblis terkutuk ini berani menyebutnya memuakkan. Dia sedang mencari kematian. Bodoh. Jika bukan karena aku, Eid bisa pergi seperti itu. Kedua belas gadis itu akan dibawa kembali bersamanya ke klan Gu. Dia berkata. Fei Yun berhenti dan berbalik lagi untuk tersenyum padanya, benar, terima kasih, bangsawan muda. Saya minta maaf karena menyinggung Anda sebelumnya. Petik 2. Perubahan sikapnya yang tiba-tiba mengejutkannya. Dia sedikit meringis sambil secara naluriah mundur satu langkah. Kudengar kau ingin memberiku 1 juta mil tanah, 100.000 budak, dan 3.000 wanita cantik. Lupakan budak dan wanita cantik, kita bisa bicara tentang tanah. Apakah itu berlaku untuk Crimson Leaf juga? Fei Yun tertawa terbahak-bahak dan bertanya. Seolah-olah, tanahnya akan berasal dari alokasiku sendiri di musim
bukan Crimson Leaf. Liu Suzi tidak bisa menahan ekspresinya dan dia terlalu dekat. Fei Yun berhenti menjadi antusias setelah mendengar ini dan berhenti, kurasa aku meminta terlalu banyak. Apakah Anda memiliki tanah di sini? Saya tidak ingin terlalu banyak, hanya sekitar 1000 hektar. Petik 2. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Aku serius, tanah di Crimson Leaf hanya bisa ditukarkan dengan poin kontribusi dari Myriad Rache Battlefield. Apakah Anda menginginkan hadiah yang sebenarnya atau tidak? Petik 2. Tentu saja, kamu tetap berhutang padaku, kata Fei Yun. Liu Suzi memandang rendah setengah iblis dan tentu saja tidak menyukai Fei Yun. Meskipun demikian, dia menepati kata-katanya dan memberi mereka hadiah. Fei Yun menjadi pemilik tanah yang kaya di musim begitu saja dengan banyak pelayan dan bahkan segel resmi. Di bagian bawah segel adalah karakter, pemilik daerah. Tanah itu bukan hadiah turun-temurun dan pada akhirnya masih menjadi milik Season. Setelah kematian Fei Yun, itu akan kembali ke Liu Suzi atau musim. Selain itu, dia harus membayar upeti kepadanya setiap tahun karena tanah itu berasal darinya sendiri. Dia sekarang menjadi pejabat kecil di Six Central. Meskipun demikian, dia masih memiliki kebebasan relatif karena itu adalah hadiah dan tidak memiliki batasan yang sama untuk mendengarkan atasan. Dia bisa dianggap sebagai raja sekarang dalam domainnya sendiri. Setengah iblis lainnya cukup iri. Beberapa setengah iblis peringkat 7 tidak memiliki kekayaan yang sama seperti dia. Fei Yun memegang segel dan tidak menganggapnya istimewa. Dia memberitahu 12 wanita cantik, kamu bebas untuk pergi sekarang. 12 tidak bergerak, mereka semua memiliki ekspresi sedih sambil menundukkan kepala. Salah satu dari mereka memiliki mata merah dan berkata, si muda yang mulia, telah menandai kami sebagai budak abadi sebelumnya. Fei Yun mengerutkan kening dan menemukan kontrak budak mereka. Dia berkata, saya akan merobeknya sekarang. Tidak, jangan lakukan itu. Kedua belas gadis itu terkejut dan berlutut. Salah satu dari mereka berkata, kami adalah budak sekarang tetapi jika guru merobek kertas itu, kami akan lebih rendah dari budak. Siapapun dapat menangkap atau membunuh kita sesudahnya. Fei Yun telah merobek sudut sebelum berhenti. Liu Suzi, jalang. Huff. Beraninya setengah iblis itu berbicara padaku seperti itu. Kita lihat saja apa yang akan terjadi padanya karena menentang saya. Liu Suzi sudah lama pergi sekarang, duduk di dalam kereta 7 warna yang melintasi awan. Nona, apakah Anda ingin saya memberinya pelajaran? Sopir kereta tua itu bertanya. Tidak perlu, kedelapan akan menjadi marah dan melakukannya setelah mengetahui tentang budak. Kita hanya perlu menonton kalau begitu. Suzy tersenyum. Tuan kedelapan Gu benar-benar marah. Semuanya terjadi sesuai rencana dan dia akan mendapatkan 12 wanita cantik dan menikmatinya malam ini. Kemarin, dia bahkan memberitahu beberapa temannya bahwa mereka dapat memiliki beberapa jenius setengah iblis untuk bersenang-senang. Dia tidak menyangka Liu Suzi datang entah dari mana dan merusak rencananya. Ini pasti perbuatan ke-9, ingin melihatku merasakan kepahitan. Dia pasti sedang tertawa terbahak-bahak sekarang. Tuan muda dengan dingin mengucapkan. Tuan ke-8 Gu, di mana budak kami yang Anda janjikan kepada kami? Murong Jiankang dan Huang Yueseng mengunjungi rumahnya dan duduk di depannya. Mereka juga berasal dari klan medial dan telah berteman lama dengannya. Ekspresi Tuan ke-8 Gu memburuk, sadar bahwa keduanya telah mendengar berita itu dan datang untuk mengolok-oloknya.